warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelika Marlensi dengan NIM 211270025. Di sini saya akan membahas tentang manusia dikembangbiakan berdasarkan surat An-Nahl ayat 72 dan secara ilmiah. Dan kita akan melihat antara surat An-Nahl ayat 72 dan secara ilmiah apakah berkesinambungan atau tidak. Berdasarkan surah An-Nahl ayat 72 yang artinya, dan Allah menjadikan bagianmu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu serta memberikan rezeki dari yang baik. Mengapa mereka yang beriman kepada yang mati dan mengingkari nikmat Allah? Tafsir dari ayat tersebut, di antara tanda kekuasaan Allah bahwa Dia menjadikan bagianmu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri agar kamu dapat menggapai ketenangan hidup, dan Dia menjadikan anak dan kemudian cucu laki-laki dan perempuan dari pasanganmu serta memberikan rezeki dari berbagai anugerah yang baik dan sesuai dengan kebutuhan hidup kamu. Jika manusia mengetahui kekuasaan Allah yang sebegitu besarnya, mengapa mereka yang kafir tetap saja menyekutukan Allah dan beriman kepada yang batil atau berhala-berhala dan mengingkari nikmat Allah yang telah mereka rasakan? Kemudian Allah menjelaskan nikmatnya itu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan pasangan untuk mereka dan jenis mereka sendiri. Pasangan-pasangan itu merupakan mitra dalam kerjasama untuk membina keluarga dan masyarakat. Dengan pasangan itu, manusia dapat memiliki keturunan untuk memelihara dan mengembangkan jenis manusia dalam mengemban tugas sebagai khalifah di muka bumi ini. Selanjutnya, Allah menjelaskan bahwa Dialah yang telah memberikan mereka rezeki dalam makanan dan minuman yang baik dan berguna di akhirat. Di akhir ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencela orang-orang kafir yang mempercayai berhala-hala sebagai Tuhan, padahal berhala-berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan nikmat Allah mereka ingkari seakan-akan rezeki itu bukan dari Allah. Secara ilmiah, makhluk hidup adalah segala sesuatu yang dapat bermalas dan bergerak. Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, udara atau tanah, dan tumbuhan. Makhluk hidup juga memiliki kemampuan untuk berkembang biak yang tumbuh dan berkembang. Reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama. Makhluk hidup berkembang biak untuk mendapatkan keturunan atau penerus dari spesies yang sama dengan orang tuanya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah dapat berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Demikian pula manusia, untuk melestarikan jenisnya, manusia berkembang biak secara kawin atau generatif. Perkembangan biak secara kawin terjadi karena adanya proses penggabungan antara sel sperma dan sel telur. Sel sperma dihasilkan laki-laki dan sel telur dihasilkan perempuan. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dimulai sejak penggabungan antara sel sperma dan sel telur yang membentuk zigot. Zigot adalah cikal bakal dari individu baru. Pertumbuhan dan perkembangan berlanjut hingga manusia dewasa dan akan mengalami penuaan. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia secara umum terjadi dalam dua tahap. Pertumbuhan dan perkembangan tahap pertama terjadi dalam rahim, dan yang kedua terjadi di luar rahim. Dari penyampaian tentang manusia dikembangbiakan secara pendapat ilmiah dan tafsir tidak bertentangan, karena penjelasan yang diberikan tentang penciptaan pasangan dan keturunan serta pemberian rezeki dari Allah dan tidak ada dan sesuai dengan informasi yang telah dijelaskan di atas tadi. Baiklah, hanya itu informasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.